Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di kanal kita tercinta. Pernah tidak sih kalian merasa sudah memberikan segalanya dalam sebuah hubungan, entah itu ke pacar, sahabat, atau orang tua, tapi ujung-ujungnya tetap saja berantakan? Banyak orang bilang kalau penyebab utama perpisahan itu adalah perbedaan prinsip atau jarak yang memisahkan. Tapi jujur saja, berdasarkan banyak riset dan pengalaman nyata, musuh terbesar yang sebenarnya sering bersembunyi di balik selimut adalah cara kita berkomunikasi. Masalahnya, kita sering tidak sadar kalau gaya bicara kita itu bisa berubah-ubah tergantung dengan siapa kita berhadapan. Di depan bos mungkin kalian jadi orang paling pendiam sedunia, tapi pas sampai rumah malah jadi singa yang hobi marah-marah. Atau mungkin kalian tipe yang kalau ada masalah lebih memilih memendam perasaan sampai berkarat di dalam hati. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas 4 pola komunikasi yang menentukan nasib hubungan kalian. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, aku ingin kalian melakukan refleksi sejenak. Coba ingat-ingat lagi momen saat kalian merasa sangat kesal tapi mulut rasanya terkunci rapat. Atau momen saat kalian membentak seseorang dan sedetik kemudian langsung menyesalinya. Pola-pola ini bukan muncul tanpa alasan loh. Dalam psikologi komunikasi, ada struktur yang mengatur kenapa kita merespon sesuatu dengan cara tertentu. Di video ini, kita tidak cuma akan belajar teori, tapi aku akan memberikan kalian kacamata baru untuk melihat diri sendiri. Kita akan belajar cara mengenali bendera merah atau red flag dalam gaya bicara kita yang mungkin selama ini membuat orang-orang menjauhi tanpa kita sadari. Dan ingat, tonton sampai bagian ke-20 karena ada satu rahasia besar tentang kenapa menjadi orang yang terlalu baik dalam berkomunikasi terkadang justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan mental kalian sendiri. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan utama. Gaya komunikasi pertama yang akan kita bedah adalah gaya komunikasi pasif. Ini adalah tipe yang paling sering dianggap sebagai si anak baik atau si penyabar. Orang dengan gaya komunikasi pasif ini biasanya memiliki kecenderungan untuk selalu mengalah. Mereka lebih memilih mengubur keinginan, pendapat, atau bahkan hak-hak mereka sendiri demi menjaga kedamaian semu. Prinsip hidup mereka adalah yang penting tidak ribut. Mereka merasa kalau mereka bicara jujur, suasana akan jadi canggung. Atau mereka akan dicap sebagai orang yang merepotkan. Alhasil, suara hati mereka selalu kalah telak oleh suara orang lain di sekitarnya. Mari kita ambil satu skenario yang sangat sering terjadi di lingkungan pertemanan. Bayangkan kalian sedang nongkrong bareng geng kalian. Mayoritas teman-teman kalian ingin makan seblak yang level pedasnya tidak masuk akal. Padahal kalian sebenarnya sedang sakit lambung atau memang tidak suka pedas sama sekali. Karena kalian memiliki gaya komunikasi pasif, saat ditanya mau makan di mana, jawaban kalian cuma satu kata, terserah. Kalian mengikuti mereka ke kedai seblak itu, duduk dengan muka sedikit pucat, dan tetap ikut makan sambil menahan perih. Di sini kalian merasa sudah menjadi teman yang suportif karena tidak merusak suasana. Padahal sebenarnya kalian sedang melakukan sabotase terhadap diri kalian sendiri. Namun, ada satu hal penting yang perlu kalian pahami. Menjadi pasif itu tidak selamanya salah. Dunia ini tidak hitam putih, kawan. Ada situasi-situasi tertentu di mana memilih untuk pasif adalah keputusan paling cerdas dan taktis yang bisa kalian ambil. Contohnya, bayangkan kalian sedang berhadapan dengan orang yang emosinya sedang meledak-ledak. Mungkin seseorang yang sedang mabuk, atau memang sedang kehilangan kendali diri. Di saat seperti itu, mendebat mereka sama saja dengan menyiram bensin ke dalam api. Menjadi pasif, diam, dan mendengarkan terlebih dahulu adalah bentuk perlindungan diri agar situasi tidak semakin memburuk secara fisik maupun mental. Masalah besar baru muncul kalau gaya komunikasi pasif ini sudah menjadi mode bawaan atau default mode dalam setiap aspek hidup kalian. Jika kalian selalu pasif, orang lain tidak akan pernah tahu di mana batas atau boundaries kalian. Kalian seperti rumah tanpa pagar. Siapa saja boleh masuk dan mengacak-acak isinya. Dampaknya, kalian akan menumpuk rasa kesal, amarah, dan kekecewaan sendirian di dalam hati.
ibarat sebuah balon yang terus-menerus ditiup udara tanpa ada lubang udara. Lama-kelamaan kalian akan meledak di waktu yang salah. Dan saat ledakan itu terjadi, orang-orang di sekitar kalian akan bingung karena selama ini mereka mengira kalian baik-baik saja. Sekarang kita beralih ke kutub yang berlawanan, yaitu gaya komunikasi kedua, agresif. Kalau si pasif tadi adalah air yang terlalu tenang sampai menenggelamkan diri sendiri, maka si agresif ini adalah api yang membara. Gaya komunikasi ini sangat vokal, sangat tegas, tapi sayangnya seringkali dilakukan dengan cara menyerang. Orang agresif biasanya tidak memiliki filter saat bicara. Mereka merasa bahwa kejujuran adalah segalanya, tapi mereka lupa kalau kejujuran tanpa empati itu sebenarnya adalah kekejaman. Mereka sering menggunakan nada suara yang tinggi, mata yang mengintimidasi, dan kata-kata yang cenderung merendahkan lawan bicaranya agar mereka merasa menang dalam sebuah diskusi. Contoh nyatanya bisa kita lihat di dunia kerja atau saat kerja kelompok di kampus. Misalkan ada rekan kalian yang memberikan ide yang menurut kalian kurang bagus. Alih-alih memberikan masukan yang membangun, si agresif akan langsung memotong pembicaraan dan bilang, "Duh, ide kamu itu bodoh banget dan pasti gagal. Pakai ide aku saja, sudah pasti benar dan cepat selesai." Lihat bedanya, fokusnya bukan lagi pada solusi masalah, tapi pada upaya untuk menjatuhkan mental orang lain, agar posisi si agresif terlihat lebih dominan. Mereka ingin kontrol penuh, dan mereka tidak peduli siapa yang harus terluka demi mendapatkan kontrol tersebut. Sama seperti gaya pasif, gaya agresif juga punya sisi terang dalam konteks yang sangat spesifik. Kadang, kita butuh menjadi agresif untuk melindungi diri dari ancaman nyata. Misalnya, jika ada orang yang terus-menerus melanggar privasi kalian meskipun sudah dibilas secara halus berkali-kali, atau dalam situasi darurat yang butuh instruksi cepat dan keras agar orang-orang selamat. Di saat-saat kritis seperti itu, ketegasan yang mendekati agresivitas memang diperlukan. Jadi, intinya adalah bukan tentang gaya bicaranya yang salah, tapi tentang apakah penempatannya sudah sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi atau belum. Namun, waspadalah kalau gaya agresif ini sudah mendarah daging dalam kepribadian kalian. Ini adalah bendera merah yang sangat nyata bagi sebuah hubungan. Jika kalian selalu merespons segala sesuatu dengan amarah, orang-orang akan mulai membangun dinding pertahanan di sekitar mereka saat berurusan dengan kalian. Lingkungan di sekitar kalian akan terasa tidak aman untuk berbagi cerita atau berdiskusi. Orang akan malas bicara jujur karena takut kena semprot. Pada akhirnya, kalian akan kesepian di puncak kemenangan kalian karena tidak ada yang mau bertahan lama dengan orang yang hobi menyakiti perasaan orang lain hanya demi ego semata. Nah, sekarang kita masuk ke gaya komunikasi ketiga yang menurutku paling berbahaya karena sifatnya yang licin dan sulit dideteksi, pasif-agresif. Ini adalah perpaduan antara pengecutnya gaya pasif dan tajamnya gaya agresif. Orang dengan pola ini biasanya terlihat sangat sopan dan tenang di permukaan, tapi di balik itu mereka menyimpan dendam yang disalurkan lewat cara-cara yang tidak langsung. Mereka tidak berani marah secara terang-terangan seperti orang agresif, tapi mereka juga tidak mau mengalah seperti orang pasif. Jadi, mereka bermain di zona abu-abu yang penuh dengan sindiran dan kode-kode yang bikin orang lain pusing 7 keliling. Contoh klasik dari pasif-agresif adalah saat kalian bertanya kepada pasangan atau teman, "Kamu kenapa? Ada masalah?" Lalu mereka menjawab, "Tidak apa-apa kok," tapi sambil membanting pintu atau memasang muka masam selama berjam-jam. Atau mungkin tipe teman yang bilang, "Iya, aku bantu ya," tapi kemudian mereka sengaja datang sangat terlambat atau mengerjakan tugasnya dengan asal-asalan sebagai bentuk protes tersembunyi. Mereka lebih suka menyindir lewat status media sosial daripada bicara empat mata. Strategi ini digunakan untuk membuat lawan bicara merasa bersalah tanpa si pasif agresif harus bertanggung jawab atas konflik yang terjadi. Kenapa aku bilang ini yang paling tidak sehat? Karena gaya pasif agresif ini benar-benar membunuh komunikasi yang jujur. Ini adalah bentuk manipulasi emosi. Saat kalian berhadapan dengan orang pasif agresif,
kalian akan merasa seperti sedang berjalan di atas kulit telur. Sangat hati-hati dan penuh ketakutan akan melakukan kesalahan yang tidak kalian pahami. Ini melelahkan secara mental. Hubungan yang diisi dengan pola pasif-agresif biasanya akan berakhir dengan rasa lelah yang luar biasa dari kedua belah pihak. Karena tidak pernah ada masalah yang benar-benar selesai. Semuanya hanya terkubur dan terus membusuk di bawah permukaan. Setelah membahas 3 gaya yang penuh tantangan tadi, akhirnya kita sampai pada gaya komunikasi keempat yang sering dianggap sebagai standar emas. Gaya komunikasi asertif. Asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, dan apa yang kalian inginkan secara jelas, lugas, dan tegas, namun tetap dengan cara yang sangat menghormati orang lain. Di sini, posisi kalian dan lawan bicara itu sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kalian berani berkata tidak tanpa merasa bersalah, dan kalian bisa menerima penolakan orang lain tanpa merasa hancur. Coba kita aplikasikan gaya asertif ini ke contoh seblak tadi. Alih-alih bilang, terserah, lalu menderita, orang asertif akan bilang begini, teman-teman, sepertinya aku tidak bisa ikut makan seblak deh karena lambungku lagi tidak bersahabat kalau makan pedas. Bagaimana kalau kita cari tempat lain yang ada menu tidak pedasnya juga? Atau kalau kalian tetap mau di sana, aku pesan minum saja ya, nanti kita lanjut nongkrong setelah kalian selesai makan. Lihat, masalah selesai, kebutuhan kalian terpenuhi, dan teman-teman kalian juga tidak merasa dipaksa. Tidak ada drama, tidak ada dendam, yang ada cuma solusi yang transparan. Menjadi asertif berarti kalian memiliki kendali penuh atas diri kalian sendiri. Kalian bicara menggunakan subjek aku untuk menyatakan perasaan, bukan menyalahkan orang lain. Misalnya, alih-alih bilang, kamu itu selalu saja terlambat dan tidak menghargai aku. Orang asertif akan bilang, aku merasa kurang dihargai kalau kita sudah janjian tapi kamu datang tidak tepat waktu. Kedepannya, boleh tidak kita lebih disiplin soal jam janjian? Perbedaan kalimatnya sederhana, tapi efek emosionalnya luar biasa jauh berbeda. Yang satu menyerang karakter, yang satu fokus pada solusi dan perasaan pribadi. Namun, disinilah letak rahasia yang aku janjikan di awal video. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ya aku tidak bisa asertif terus? Kenapa gaya komunikasiku berubah-ubah tergantung situasi? Faktanya, manusia itu bukan robot yang diprogram untuk satu mode saja. Adalah hal yang sangat wajar kalau di depan orang tua, kalian cenderung lebih pasif karena faktor budaya atau rasa hormat, tapi di depan pacar kalian malah jadi pasif agresif karena rasa gengsi. Variasi ini menunjukkan kalau kalian memiliki sisi emosional yang kompleks. Yang menjadi masalah bukan perubahannya, tapi apakah kalian sadar sedang memakai topeng yang mana? Kesehatan komunikasi yang sesungguhnya itu bukan berarti kalian harus menjadi robot asertif 100% setiap saat di setiap detik kehidupan kalian. Kesehatan komunikasi itu terletak pada yang namanya fleksibilitas. Orang yang komunikasinya sehat adalah mereka yang tahu kapan harus sedikit mengalah, pasif, kapan harus berdiri tegak dan sangat tegas, agresif, dan kapan harus bicara jujur, asertif. Masalahnya adalah kalau kalian terjebak atau stuck di satu gaya saja, secara permanen tanpa bisa menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Itulah yang dinamakan sebagai kegagalan komunikasi. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan setelah menonton video ini adalah mulai melakukan observasi mandiri. Coba perhatikan selama 1 minggu ke depan, gaya mana yang paling sering kalian gunakan sebagai mode default. Apakah kalian si penyabar yang sebenarnya memendam bom waktu? Ataukah si pengatur yang hobi meledak? Atau jangan-jangan kalian adalah si tukang sindir yang hobi bikin orang lain bingung? Dengan menyadari pola komunikasi kalian sendiri, kalian sudah menyelesaikan 50% masalah dalam hubungan kalian. Sisanya adalah tinggal bagaimana kalian belajar untuk perlahan-lahan kembali ke jalur asertif saat situasi sudah mulai stabil. Terakhir, ingatlah bahwa komunikasi itu adalah sebuah keterampilan, bukan bakat lahir. Sama seperti kalian belajar naik sepeda atau belajar bahasa asing, kalian butuh latihan terus-menerus. Jangan berkecil hati kalau sesekali kalian masih terpeleset jadi pasif agresif atau malah marah-marah. Yang penting,
kalian punya kesadaran untuk memperbaikinya. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas fondasi komunikasi yang jujur, tapi tetap penuh kasih sayang. Semoga video ini bisa memberikan kalian perspektif baru agar hidup kalian jadi jauh lebih bermakna dan minim drama. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.